Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran IPA. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu masih membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Tetapi Ibu fokuskan pada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pertemuan sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan yang membedakan dengan benda tak hidup. Betul kan? Nah, jadi untuk pertemuan kali ini, kita akan bahas apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Oke, nah, anak-anak, harimau adalah salah satu makhluk hidup yang dapat bergerak dengan cepat. Mobil juga seperti itu. Tapi mengapa mobil tidak dikatakan makhluk hidup? Kenapa ya? Nah, yuk dengarkan penjelasan berikut ini. Nah, untuk dikatakan sebagai makhluk hidup, ada 9 ciri-ciri yang harus dimiliki. Apa saja ke-9 ciri-ciri tersebut? Baiklah, Ibu akan jelaskan. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup yaitu adalah bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Gerakan pada makhluk hidup yang mudah kamu amati yaitu gerakan pada manusia dan sebagian besar hewan. Nah, manusia dan hewan itu bergerak aktif dan berpindah tempat, di mana manusia itu menggunakan kaki dan tangan, kemudian hewan itu menggunakan kaki atau tungkai, sayap, dan sirip untuk bergerak. Oke ya. Nah, kemudian gerakan pada tumbuhan itu sangat lambat sehingga sulit untuk diamati oleh mata kita. Karena tumbuhan itu bergerak pasif dan tidak berpindah tempat. Nah, contohnya itu pada gerak bunga matahari ke arah cahaya matahari, kemudian gerak akar menuju bawah tanah untuk mencari air. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Kita lanjut, yang kedua itu adalah bernapas, ya. Nah, di situ ada orang bernapas. Sebagian besar makhluk hidup memerlukan oksigen dari lingkungan untuk bernapas. Oksigen yang dihirup saat bernapas digunakan untuk membakar makanan sehingga menghasilkan tenaga atau energi. Energi tersebut digunakan untuk semua aktivitas kehidupan. Selain energi, pembakaran makanan menghasilkan uap air dan karbon dioksida. Nah, di sini ada proses pembakaran makanan digambarkan dalam reaksi kimia. Nah, itu C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 plus 6H2O plus energi. Nah, di sini ada keterangannya. C6H12O6 itu adalah glukosa, kemudian 6O2 itu oksigen, kemudian menghasilkan 6CO2 yaitu karbon dioksida, 6H2O itu adalah uap air. Nah, alat pernapasan itu ada beberapa: paru-paru, insang, trakea. Di mana paru-paru itu untuk manusia dan hewan darat, insang itu hewan air, trakea itu serangga. Nah, alat pernapasan tumbuhan itu memiliki alat pernapasan berupa lentisel dan stomata, di mana stomata itu merupakan lubang-lubang kecil yang terdapat pada permukaan daun. Sedangkan lentisel itu merupakan lubang-lubang kecil yang terdapat pada permukaan kulit batang. Nah, itu adalah alat-alat pernapasan pada makhluk hidup. Oke ya. Kita lanjut. Ciri yang ketiga itu peka terhadap rangsang. Jadi, makhluk hidup mampu menerima dan menanggapi rangsang yang diterima.
kemampuan ini disebut iritabilitas. Nah, rangsangan dapat berasal dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh. Di mana rangsangan dari luar tubuh berupa rangsang yang bersifat fisika dan kimiawi. Nah, contoh rangsang bersifat fisika itu adalah intensitas cahaya, perubahan suhu, kemudian sentuhan. Kemudian contoh rangsang bersifat kimia itu berupa rasa lapar dan haus. Nah, misalnya contohnya seperti ini, intensitas cahaya. Misalnya kalau kalian pada malam hari tiba-tiba melihat cahaya mobil kepada mata, kita tuh tiba-tiba memejamkan mata karena ada cahaya. Nah, itu peka terhadap rangsang. Kemudian perubahan suhu juga, kita biasa kadang-kadang kalau dingin itu menggigil. Nah, itu peka terhadap rangsang. Sentuhan juga, misalnya tiba-tiba kalian menyentuh panci yang panas. Nah, kalian refleks langsung melepas panci. Kemudian yang bersifat kimiawi itu rasa lapar dan haus. Oke ya, kita lanjut. Di sini ada alat indera yang peka terhadap rangsang. Jadi manusia dan hewan itu memiliki alat indera yang peka terhadap rangsang. Ada 5 alat indera, yaitu mata peka terhadap cahaya, telinga peka terhadap suara, hidung peka terhadap bau, kemudian kulit peka terhadap sentuhan, perubahan suhu dan tekanan. Satu lagi ibu lupa, itu alat indera lidah. Lidah itu peka terhadap rasa. Nah, di mana semua rangsangan akan diterima oleh reseptor pada alat indera. Selanjutnya rangsang akan diteruskan ke sistem saraf pusat. Nah, di situ adalah bagaimana terjadinya rangsangan. Oke, itu pada manusia dan hewan. Nah, bagaimana pada tumbuhan? Rangsangan yang datang pada tumbuhan itu disebarkan oleh cairan dalam sel tumbuhan. Contohnya, itu ketika daun putri malu akan mengatup jika disentuh. Nah, itu salah satu contoh tumbuhan yang peka terhadap rangsang. Oke ya. Nah, ini contohnya putri malu mengatup jika disentuh. Oke, yang keempat, ciri makhluk hidup itu adalah tumbuh dan berkembang. Nah, manusia memiliki fase pertumbuhan dari janin, bayi, anak-anak, remaja, dan menjadi dewasa. Di mana pada proses pertumbuhan menjadi penambahan ukuran tubuh dari yang semula kecil lalu berubah menjadi besar. Nah, begitu juga pada hewan dan tumbuhan. Pertumbuhan itu bersifat irreversibel. Maksudnya irreversibel itu adalah tidak dapat balik dan bersifat kuantitatif, di mana kuantitatif itu dapat diukur, itu pertumbuhan. Nah, manusia juga mengalami perkembangan, di mana perkembangan itu bersifat kualitatif, di mana kualitatif itu tidak dapat diukur. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, faktor dalam itu keturunan dan hormon. Jadi misalnya kalau keturunannya tinggi-tinggi itu biasanya dia juga tinggi. Kemudian faktor luar itu adalah lingkungan. Nah, misalnya beda orang yang di negara Arab dan negara kita. Nah, itu kan orang Arab itu tinggi-tinggi, besar-besar, sedangkan kita ya sedang-sedang saja. Oke, nah. Kemudian yang kelima itu adalah berkembang biak. Jadi, berkembang biak makhluk hidup itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu generatif,
secara kawin dan vegetatif secara tidak kawin. Nah, perkembangan generatif itu ditandai adanya pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Untuk pada manusia dan hewan, itu sperma dihasilkan oleh testis, sedangkan sel telur dihasilkan oleh ovarium. Nah, hasil pertemuan dua sel tadi itu tersebut akan menghasilkan zigot, di mana zigot itu adalah tumbuh menjadi individu baru. Kemudian alat perkembangbiakan hewan dan manusia udah disebutkan tadi, itu adalah sperma oleh testis, sel telur oleh ovarium. Sedangkan tumbuhan itu benang sari, di mana benang sari itu adalah alat kelamin jantan. Kemudian putik itu adalah kelamin betina. Oke, itu perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin ya. Nah, sekarang perkembangbiakan secara vegetatif, di mana itu hanya memerlukan satu individu. Jadi perkembangbiakan pada hewan misalnya itu menggunakan tunas. Contohnya itu pada hidra. Nah, atau melalui fragmentasi. Contohnya itu planaria. Kemudian pada tumbuhan itu ada dua secara alami. Itu contohnya tunas, di mana tunas itu misalnya pada pisang. Kemudian umbi lapis itu misalnya pada bawang. Kemudian umbi batang misalnya pada kentang. Kemudian selain secara alami itu juga ada secara buatan. Contohnya cangkuk. Nah, cangkuk itu misalnya pada tumbuhan pohon mangga, pohon rambutan. Kemudian ada stek. Stek itu batang pada tebu. Stek batang. Kemudian ada stek daun pada cocor bebek. Nah, itu adalah ciri makhluk hidup yang berkembang biak. Kemudian yang keenam itu kita sebagai makhluk hidup itu memerlukan sumber energi atau memerlukan makanan atau memerlukan nutrisi, di mana makhluk hidup memerlukan makanan untuk mempertahankan hidupnya. Makanan itu kita gunakan untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, menghasilkan tenaga untuk melakukan berbagai aktivitas, dan juga untuk perkembangbiakan. Jadi sebagai makhluk hidup memperoleh makanan itu dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya tumbuhan dia membuat makanan sendiri itu melalui proses fotosintesis, itu tumbuhan. Sedangkan hewan dan manusia itu tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup yang keenam, yaitu memerlukan sumber energi. Kemudian yang ketujuh itu mengeluarkan zat sisa, di mana mengeluarkan zat sisa pada makhluk hidup itu merupakan sisa metabolisme tubuh yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Proses pengeluaran zat sisa pada makhluk hidup disebut dengan ekskresi. Jadi, alat ekskresi pada manusia itu ada ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Dimana kalau ginjal itu dia menghasilkan berupa urin. Kalau kulit itu dia menghasilkan berupa keringat. Kalau paru-paru dia menghasilkan berupa karbon dioksida dan uap air. Dan hati itu berupa cairan empedu. Nah, itu alat ekskresi pada manusia. Begitu juga pada hewan, misalnya pada beberapa hewan seperti kambing dan kelinci. Kemudian, zat sisa pada tumbuhan berupa karbon dioksida dan uap air. Zat-zat tersebut dikeluarkan melalui stomata pada daun dan lentisel pada batang. Nah, itu mengeluarkan zat
sisa. Kedelapan, ciri-ciri makhluk hidup yang kedelapan itu adalah beradaptasi, di mana adaptasi itu merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bentuk adaptasi itu terdiri atas 3 macam. Yang pertama itu adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi itu penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berhubungan dengan bentuk tubuh atau alat tubuh. Contohnya tumbuhan air memiliki daun yang lebar. Itu contohnya pada teratai, di mana daun lebar tersebut itu berperan membantu mempercepat penguapan. Kemudian yang kedua ada adaptasi fisiologi. Itu adalah penyesuaian fungsi alat tubuh terhadap keadaan lingkungan. Contohnya, bunga tanaman mengeluarkan bau yang khas untuk menarik perhatian serangga agar datang dan membantu penyerbukan. Nah, itu adaptasi fisiologi. Kemudian yang ketiga itu adaptasi tingkah laku. Itu adalah penyesuaian terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Contohnya itu adalah bunglon mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan agar keberadaannya tidak diketahui pemangsa. Nah, itu tadi 3 adaptasi atau cara beradaptasi. Baiklah, yang ke-9 itu memiliki bahan genetik. Jadi setiap makhluk hidup itu memiliki bahan genetik berupa asam nukleat yang terdiri atas DNA dan RNA. Kemudian di mana DNA dan RNA itu terangkai di dalam kromosom. Bahan genetik berperan mensintesis protein dan menentukan sifat genetik setiap individu. Keberadaan materi genetik ini memungkinkan makhluk hidup untuk bisa memperbanyak diri. Nah, itu tadi adalah 9 ciri-ciri makhluk hidup. Oke ya, paham ya semua untuk ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, ketika makhluk hidup kita dikatakan makhluk hidup memiliki 9 ciri-ciri kehidupan. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.